membuat rapot PKL. Kita klik di bagian aktifkan ini, administrasi wali kelas. Nah, untuk rapot PKL untuk model lama sudah dijelaskan pada saat pengisian rapot, bisa memilih ini dengan ya untuk versi lama. Nah, yang kita bahas sekarang adalah untuk versi yang baru. Jadi untuk versi baru itu kegiatan PKL itu sebagai mata pelajaran, sehingga perlu adanya tujuan pembelajaran dan lain-lain. Ada dua tombol di sini, input nilai dan rapot PKL. Kita mulai dari input nilai ini, kita klik. Nah, ini adalah tampilan kolom-kolom untuk bekerja ya. Kita geser sampai sana. Kolom-kolom ini mengacu pada urutan format rapot, karena di rapot nanti harus menampilkan program keahlian, konsentrasi keahlian, dan seterusnya sesuai dengan tampilan rapot yang akan kita buat nanti. Selanjutnya Ibu Bapak, kita geser ke kanan. Di dalam tampilan rapot juga harus menampilkan tujuan pembelajaran sesuai dengan buku panduan PKL. Itu ada 4 tujuan pembelajaran ya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau ini ditampilkan nanti akan berada di, kita klik rapot PKL, akan ada di sini ini 1, 2, 3, 4. Kita kembali ke input nilai. Untuk nilai-nilai yang dicantumkan di dalam rapot PKL juga nanti ada 4 nilai sesuai dengan tujuan pembelajaran ini berdasarkan TP1, TP2, TP3, kemudian TP4, dan yang terakhir nanti ada catatan otomatis. Jadi gambaran realnya kalau di rapot nanti TP1 ada di sini, nilainya, deskripsi, catatan di sini nih. Di dalam pembuatan nilai, untuk menyederhanakan pemahaman, maka aplikasi ini dibuat interval nilai. Jadi interval ini bisa diubah. Asumsinya ini ada 5 interval. Sekali lagi ini angka-angka ini bisa diubah melalui font yang berwarna biru. Asumsinya untuk interval yang paling bawah adalah nilai kurang, kemudian ini cukup, kemudian ini baik sekali, dan yang terakhir istimewa. Untuk deskripsi TP1, misalnya di sini ada kata-kata peserta didik tidak memiliki soft skill sesuai harapan dalam AAA BBB. Nah, ini silahkan diganti AAA BBB. Ini sesuai dengan soft skill yang dikerjakan masing-masing jurusan sesuai dengan kegiatan PKL. Kemudian yang TP2 untuk rentang atau interval nilainya ini masih sama semua dari TP1, 2, 3, dan 4. Deskripsi pada TP2 ini sudah mengambil langsung dari panduan PKL. Nah, kemudian yang berikutnya untuk TP3, ini contohnya peserta didik tidak mampu. Jadi kalau kurang itu tidak mampu ya. Kalau di sini cukup, tidak mampu menerapkan kompetensi pada tuliskan materi kegiatan PKL. Tulis materi atau kegiatan PKL-nya apa, kemudian meliputi materi apa dan materi apa. Silahkan ini disesuaikan. Tentu antara sini dan berikutnya itu memiliki kesamaan untuk catatan. Yang membedakan adalah catatan yang didapat dari peserta didik itu antara tidak mampu, cukup, mampu, ya, mampu menerapkan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya TP4 juga demikian, silahkan ini diisi sesuai dengan kegiatan di dalam kegiatan PPL. Nah, yang terakhir untuk isian catatan atau deskripsi, maka ini mengacu pada catatan di sini. Skor yang kita masukkan di sini bisa secara otomatis dan bisa secara manual. Untuk catatan otomatis yang menunjuk nomor 4 seperti ini, berarti nanti catatan akan mengambil di sini ini. Nah, catatan ini juga bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi 4 ini adalah hasil rata-rata nilai dari TP1 sampai TP4 yang dikonversi menjadi angka 1 sampai dengan 5. Kebetulan rata-rata dari ini setelah dikonversi berada pada interval keempat, dan seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, ketika misalnya ibu bapak serasa nilai atau catatan ini tidak sesuai, bisa diubah dengan manual.
ya, bisa diubah. Jadi misalnya ternyata untuk nama nomor 1 ini lebih tepatnya sesuai dengan catatan nomor 3 misalnya. Ketik saja nomor 3, maka nanti akan mengikuti otomatisnya sesuai dengan manual. Sementara misalnya yang ini sesuai dengan nomor 5, silahkan diubah secara manual. Tetapi kalau ibu bapak sudah merasa tepat mendapatkan catatan itu berdasarkan rata-rata dari ini dan dikonversi tadi, maka cukup yang bagian ini dikosongkan. Selanjutnya untuk isian kehadiran, sakit, izin, dan apa, silahkan kita coba untuk mengisi yang lain untuk nilainya. Jadi ini diisi secara manual. Program keahliannya bubut, kan mestinya sama ini ya, bubut rumput. Kemudian ini masih di lapangan, mulainya mestinya ini sama, 6, 6, 25. Ini 9, 9, 25. Nama instruktur sama dengan yang di atas. Kemudian nama pembimbing juga sama. Nah, nilainya di sini mungkin 86. Kemudian TP2-nya mendapat 89, TP3-nya 93, TP4-nya mendapatkan 88. Kemudian yang berikutnya tentu ini mestinya sama, good. Kemudian 6, 6, 25. Kemudian ini kita masukkan nilai, misalnya nilainya nih bagus semua ya, 94, 98, 96, 97. Ini secara otomatis nanti catatannya. Nah, kemudian langsung masuk ke raport PKL untuk kita lakukan pencetakan. Kita cek dulu untuk nomor urut 1, hanya untuk ngecek saja. Nah, ini hasilnya. Jadi sudah masuk semua termasuk catatannya. Nah, ibu bapak tinggal menuliskan alamat tanda tangannya di mana, ini terkait dengan ini. Kemudian ibu bapak bisa menginsert gambar. Nih misalnya bagi logo misalnya, silahkan. Atau mungkin tanda tangan dimasukkan di bagian bawah sini. Kemudian yang setelah ini diinsert, setelah ini diubah, ibu bapak bisa mencetak ke kertas ya, cetak ke kertas. Tinggal print saja, jadi tidak perlu mengganti angka-angka di sini, langsung print halaman 1 sampai sekian, atau mungkin secara keseluruhan langsung, atau mungkin kalau ada kerusakan langsung 1, 5, 7 misalnya, seperti itu boleh ya, karena mungkin beberapa mengulang ya. Silahkan sesuai dengan perintah yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya ini untuk menunjukkan hasil print PDF. Ini contoh untuk print PDF nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita cetak. Oke. Hasilnya nanti akan berada di folder tempat penyimpanan aplikasi ini, all in one, kemudian PDF PKL. Kita buka saja foldernya. Nah, ini hasilnya PDF raport PKL. Kita buka saja, tadi 1 sampai ke 5 ini kelasnya sudah muncul. Kemudian ini raport PKL, kemudian nomor urut dan nama, sehingga ketika Bapak Ibu ingin mengirim ke siswa langsung tanpa harus dicetak, bisa dikirim melalui media sosial berdasarkan nama-nama yang sudah tertata sedemikian rupa.